Salam jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kita jadi hanya di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus mulai awal sampai terakhir. Haleluya. Amin. Kita akan membaca satu ayat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami percaya hari ini Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kami memimpin ibadah kami dari permulaan sampai akhir. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang bersukacita dan memancarkan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Gereja Wali. Sudah hampir 1 tahun kita beribadah di rumah masing-masing. Rasanya rindu sekali kita bisa beribadah di gereja ya. Untuk itu saya mau menyapa dulu nih Jemaat Gereja Wali yang ada di Jabodetabek. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang sedang melakukan dinas keluar kota. Atau ada juga jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Wali. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari pada hari ini kita mau mengangkat pujian kita. Kita mau katakan ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak terima pujian. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersenangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan
Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersaingi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kau. Ku kagum akan Kau. Ku Dengan segenap hati dan dengan penuh ucapan syukur, mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu yang keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan dan murah hati. Di bulan yang penuh kasih ini, biarlah kita Jemaat Gereja Wali boleh semakin hari terus belajar untuk memiliki kasih seperti kasih Yesus kepada kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, sekarang tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini, buah roh dalam tindakan nyata. Terambil dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 29. Saya akan bacakan. Di dalam kitab atau surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian ayat firman Tuhan. Tema kita buah roh dalam tindakan nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan dalam tindakan, dalam sikap dan perbuatan orang sangat dinantikan. Ada istri yang berbicara kepada suaminya dan ia ingin berubah. Dan ia berkata kepada suaminya, "Pak, tolong dong antar aku pergi ke toko sepatu olahraga. Kita tahu kan kalau masa-masa pandemi ini banyak orang sudah gembrot." Suaminya merenung sejenak sebelum menjawab. Dia berkata, "Mah, aku pikir nggak usah lah." "Loh, kenapa Pak?" "Ya, gajah aja tiap hari jalan sana sini tetap gembrot. Nggak usah lah." Istrinya mengkert. Dan dia berkata sekali lagi, "Pak, kalau begitu antar mama dah pergi ke toko baju olahraga." "Lah, ngapain lagi? Aku ingin baju renang. Aku dengan ibu-ibu nanti renang supaya tubuhku langsing." Ia berkata, suaminya ngomong, "Nggak usah mah. Ikan paus itu aja berenang tiap hari, tetap badannya gede, nggak langsing-langsing." Ya, istrinya mulai meminta pamungkas. "Kalau gitu dah, antar mama ke pasar." "Loh, untuk apa mah?" "Beli buah." "Lah untuk apa beli buah?" "Buah bisa mengencangkan kulit wajah, kulit tubuh." Suaminya tidak kalah akal, yang pesimistis ini menjawab, "Mama, itu kera makan buah terus, kulitnya ya begitu-begitu saja." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu ilustrasi, satu penggambaran betapa perubahan itu harus didukung. Bukan hanya perubahan fisik yang paling penting dalam kekristenan, tetapi perubahan yang lahir dari dalam. Perubahan yang lahir dari hati, memancar nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 tertulis demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dari itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Inilah kunci awal sebuah perubahan. Kemerdekaan. Kalau orang di dalam Kristus Yesus, maka kemerdekaan bukan satu kata-kata yang ditulis oleh Paulus biasa. Bukan suatu slogan, bukan kata-kata yang biasa tanpa makna. Tetapi satu kata yang memiliki kuasa pengaruh di dalam kehidupan secara mendalam dan luar biasa. Merdeka berarti pada saat orang itu percaya kepada Kristus,
mengalami pertobatan dan anugerah yang melimpah itu menyadarkan orang itu mengerti bahwa hidupnya yang lama penuh di dalam dosa, terikat di dalam dosa. Dan hanya oleh karena kuasa dan kasih Tuhan yang di dalam Yesus Kristus, hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Atau Paulus mengatakan tadi, dimerdekakan. Jadi perubahan terjadi justru di dalam diri orang itu. Akal dan budinya diubahkan menjadi akal dan budi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi oleh manusia yang lama, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi akal dan hidupnya yang menyelubungi seluruh hidupnya bukan lagi oleh manusia yang lama di dalam pengertian manusia lama belum mengerti tentang kehidupan yang baru, selalu membuahkan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah dan perbuatan jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat di Galatia mau membalikkan hidupnya, yang sudah percaya kepada Kristus dengan satu perbuatan ditambahkan lagi dari iman percaya kepada Kristus yang mengubahkan hidupnya, yang menyelamatkan hidupnya, yang mengampuni dan membenarkan hidupnya, ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, perbuatan-perbuatan tubuh jasmani, ukuran-ukuran hukum. Paulus memberi peringatan yang tegas sekali. Kamu sudah dimerdekakan. Maka di dalam kitab Galatia tadi, kamu tidak lagi dipimpin atau kembali lagi ke dalam hidupmu yang lama. Tetapi kamu tetap harus sedia dipimpin tiap-tiap hari, berjalan hidup, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu buah roh setiap hari di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu yang mendasar, itu yang menjadi dasar mengapa buah roh harus kita nyatakan dalam kehidupan nyata. Hanya orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dan percaya bahwa hidupnya sekarang semata-mata bergantung kepada iman percaya kepada Kristus. Dan Roh Kudus yang dikaruniakan tinggal dalam hidupnya, memampukan orang itu untuk berjalan di dalam roh. Tanpa itu tidak akan mungkin. Jadi yang pertama, buah roh atau hidup yang nyata di dalam roh itu berlangsung tiap hari, bukan musiman, bukan hari Minggu saja, dan bukan pada waktu hari-hari Pentakosta. Tidak, tetapi tiap-tiap hari orang yang hidup di dalam Kristus harus dipimpin oleh roh, mendapat kekuatan dari roh untuk hidup di dalam dia. Saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan, hidup yang baru memperbarui cara berpikir dan bagaimana ia percaya di dalam Tuhan. Tiap hari ketika dia bangun sampai dia kembali tertidur, ia harus percaya bahwa hidupku adalah di dalam Roh sebagai tanda aku hidup yang baru. Maka percayaku pun di dalam Tuhan bukan percaya di dalam daging manusia. Sehingga ketika orang bangun tidur, hari ini saya tahu, hari ini saya percaya, saya di dalam Tuhan. Ingat, cara berpikir kita sudah di dalam Tuhan berbeda dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Dia percaya hari ini saya di dalam Tuhan, hidup oleh karena Tuhan, anugerah Tuhan. Maka saya juga meyakini kalau hari ini Tuhan yang menyertai saya, yaitu Roh Kudus-Nya, memberi apa yang aku perlu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang sulit dan keadaan yang tidak mudah, sakit atau kuat, di dalam keadaan yang terpuruk atau kita sedang memulai merangkak dalam kehidupan kita, kita bersama dengan Allah Roh Kudus yang menguatkan kita, memimpin kita, dan terus menghibur, dan Ia tahu apa yang kita perlukan. Saudara, tidak ada yang lebih indah selain kesaksian dua orang yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 6 sampai Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kehidupan Stefanus dan kehidupan Filipus. Kedua orang ini sama-sama hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Sama-sama menyaksikan kebenaran dan buah Roh itu di dalam hidupnya dan bagi orang-orang sekitarnya. Stefanus dikatakan di dalam Alkitab Kisah Rasul 6, orang yang penuh dengan Roh, penuh dengan kuasa, bahkan Roh mendorong dia untuk terus menyaksikan siapa Yesus kepada orang-orang. Bahkan ditangkap oleh orang-orang, dia tidak takut. Hebat. Tetapi akhirnya dari kesaksian yang indah, kesaksian Stefanus yang diurapi Tuhan, hidup di dalam Roh, adalah batu yang diterima. Lemparan batu, caci makian, kutukan, sehingga ia harus meninggal mati secara syahid. Mati martir. Sedangkan Filipus orang yang sama, kalau dipimpin oleh Roh, pasti kita berpikir seperti pada umumnya orang begitu mudah. Kalau orang dipimpin oleh Roh, wah, apakah Stefanus atau Filipus pasti hidupnya begini enak, ini enak. Tidak. Kalau Stefanus meninggal oleh karena bersaksi, Filipus juga bersaksi, dipimpin oleh Roh, jelas sekali. Bahkan berbincang-bincang dengan bendahara yang naik kereta itu. Bahkan menjelaskan dengan pimpinan Roh, membaptis, dan ia oleh Roh menghilang. Saudara-saudara, apakah gereja malu dan gereja tidak mengungkapkan ini? Tidak. Orang yang
meninggal di dalam Tuhan karena kesaksiannya, yaitu Stefanus maupun Filipus, yang sama-sama dipimpin oleh Tuhan. Keduanya meneguhkan gereja orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita hidup di dalam kehidupan baru oleh karena Roh Kudus, dan hidup baru yang terus-menerus menghasilkan perbuatan roh, maka ada satu kebenaran: tidak ada perbuatan manusia sebaik apapun yang membuat Yesus lebih mengasihi kita daripada orang lain. Kita tidak bisa mengatakan, oh Stefanus kurang dikasihi, Filipus tidak. Tidak. Sama-sama anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sama-sama dipimpin oleh Tuhan. Kedua-duanya kita belajar dari sini. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya terus-menerus mengalami kuat kuasa Roh Kudus. Kedua, menyatakan buah roh di dalam kehidupan yang nyata. Buah roh tadi tertulis, tetapi buah roh ialah kasih. Kasih itu tindakan. Sudahlah saudara boleh mengatakan kasih itu diuraikan, asal katanya begini, begini. Saudara, makin banyak teori, makin banyak memberikan suatu penggambaran tentang kasih. Memang itu tidak salah, tetapi pemberian, penguraian, penjelasan tentang kasih, namun tanpa sebuah tindakan nyata, omong kosong. Sia-sia. Dalam minggu menjelang Paskah ini, atau kita lebih kenal beberapa hari yang lalu kita Rabu Abu. Dan Rabu Abu satu tindakan kasih Allah. Kita disentuh untuk bertobat, untuk menghayati, dan kita masuk bersama-sama dengan para pemuda, remaja, tunas remaja yang dikasihi Tuhan. Kita belajar bahwa mereka melihat kehidupan kita di dalam tindakan. Anak-anak muda tidak banyak menuntut kita berbicara tentang kasih. Dia tahu kita dari tindakan kasih itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan kasih mengapa menjadi yang pertama dituliskan oleh Paulus? Dalam konteks ini Paulus mengatakan kasih kegenapan dari hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita melakukan dalam kehidupan nyata, di dalam keluarga kita, khususnya di anak-anak muda, bahkan anak-anak muda diberi contoh dalam tindakan gereja, dalam perbuatan kasih, maka mereka berkata, orang yang dipimpin oleh Roh, ciri utamanya, kehidupannya adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih selalu memikirkan yang terbaik dalam hidup orang, sehingga ia bagaimana bisa mewujudkan perbuatan, pemikiran, atau tindakan yang terbaik, sehingga orang itu bisa mengalami
satu perbuatan lagi, yaitu sukacita. Kalau kasih saya terbatas, Pak. Kalau sukacita oke lah, Pak. Kenapa itu nggak nomor satu? Saya bisa menyanyi dengan penuh sukacita. Saya bisa bersorak-sorak dengan penuh sukacita. Kalau kasih, saya masih suka pilih-pilih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, orang yang membutuhkan perhatian, orang membutuhkan bantuan, orang membutuhkan sentuhan, orang membutuhkan motivasi, orang membutuhkan satu penghargaan karena mereka sama-sama berjuang untuk kehidupan ini. Orang bilang kita dalam perahu kehidupan yang sama. Karena itu orang Kristen mau bukan, kita harus mendayung perahu itu supaya tidak tenggelam di dalam bahaya corona ini. Lalu apa yang membuat kita bisa mendayung bersama? Bisa menyatakan kasih di dalam tindakan itu sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih membutuhkan sebuah tindakan. Kasih membutuhkan satu perbuatan yang nyata di dalam hidup kita. Apapun keadaannya, kasih selalu memikirkan yang terbaik tanpa menuntut balasan. Orang mau balaskan, orang mau puji, orang mau melihat atau tidak, terus berbuat kasih. Itulah kasih yang dari Roh. Dan kasih yang demikian kalau kita tabur akan mendatangkan, memunculkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Saudara, saya akan menutup dengan kisah nyata yang baru saya menyaksikan dalam kehidupan anak remaja. Beberapa waktu yang lalu seorang bapak bercerita atau menyaksikan hidupnya. Anak saya yang masih remaja, malam itu dia tidak mematikan lampu di kamarnya. Saya yang berjuang dari pagi sampai malam, bekerja keras, pulang menyaksikan lampu kamarnya masih menyala, dan saya mencoba membuka pintu kamarnya dan bertanya, "Nak, kenapa belum tidur?" Anaknya menjawab, "Saya menunggu Papa." Kenapa begitu? Karena tiap hari Papa, aku menantikan Papa. Tetapi yang paling indah, Mama berdoa untuk kita tiap hari di masa-masa yang sulit ini. Ayahnya terdiam. Tapi menjawab, "Sudah nak, tidur aja." "Enggak, Pak, masih ada lagi satu yang ingin aku tanyakan kepada Papa." "Papa kerja sampai larut malam ini. Untuk siapa?" Ayahnya berkata, "Ya untuk keluarga, untuk kasih makan, kasih ini, untuk sekolahmu, macam-macam." "Pak, sehari Papa dapat berapa? Dari pagi sampai malam, aku dapat 200.000. Lalu anaknya membalas lagi, "Pak, izinkan besok aku berhutang kepada Papa 150.000 saja." Ayahnya kaget. "Untuk apa? Untuk apa?" "Pak, aku punya uang saku 50.000. Aku mau pinjam 200.000 itu untuk mengganti uang kerja Papa. Kita besok mau sama-sama ke gereja." Ayahnya begitu kaget.
Dan ayahnya berkata, "Nak, mulai besok kita bersama-sama ke gereja. Tidak usah kamu bayar." Maka besok ketika di gereja setelah khotbah, anaknya memberi persembahan 50.000. Dan ayahnya berkata, "Nah, itu persembahan terlalu besar. Itu uang sakumu itu." Anaknya berkata dengan memandang ayahnya, "Papa, Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah mengampuni kita, memelihara kita, bahkan seluruh keluarga kita sehat. Apakah Papa masih berhitung-hitung juga kepada Tuhan?" Ayahnya langsung mengerti apa artinya sebuah tindakan buah roh diwujudkan dalam kehidupan nyata. Anak-anak muda kita menjadi kesaksian bagi gereja karena mereka membutuhkan doa dan bimbingan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah anak-anak muda kami. Berkatilah mereka, kuatkan dan teguhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Warta Jemaat 21 Februari 2021. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Subur atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada hari ini, dan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Persekutuan Wanita Giar. Jemaat Wanita Giar dapat hadir dalam persekutuan pada Kamis 25 Februari 2021 pada pukul 5:30 sore bersama dengan Evangelis Lili Sujaya melalui Zoom meeting. Kiranya setiap wanita giar semakin memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan dan saling menopang satu dengan yang lain. Persekutuan Pria Giar mengundang seluruh kaum pria untuk menikmati persekutuan bersama di dalam Tuhan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Februari pada pukul 7 malam bersama dengan Pendeta Yohanes Krisnadi melalui Zoom meeting. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong setiap kaum pria di GEI Raja Wali untuk menjadi pria yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Zoominar PRBK mengundang Tunas Remaja Pemuda dan seluruh jemaat Giar untuk mengikuti Zoominar pada hari ini, 21 Februari 2021 pukul 11 siang dengan tema Joy in the Challenging Days dengan pembicara Ibu Helena Kristiana MTH Counseling, merupakan konselor dari Gading Counseling and Empowerment. Kiranya kita semua dapat tetap merasakan sukacita di tengah hari-hari yang penuh tantangan dan pergumulan, khususnya di saat-saat pandemik seperti ini. RBK Valentine's Day mengundang setiap jemaat, tunas, dan remaja di GEI Raja Wali untuk bergabung dalam pertemuan Valentine's Day melalui Zoom meeting pada Minggu 28 Februari 2021 pada pukul 6 sore. Di dalamnya akan membahas topik mengenai LGBT dan bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan ketika bertemu dan menghadapi lingkungan LGBT. Kiranya setiap anak muda dapat mempersiapkan diri dan bergabung bersama-sama. Paskah 2021 menginformasikan kepada jemaat adapun kebutuhan dana rangkaian Paskah dari hari Rabu Abu hingga hari Pentakosta yaitu sebesar Rp17.500.000. Jemaat dapat mendukung dalam doa dan juga dana yang dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Jong Feliani Indrawati dengan keterangan dana Paskah. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong setiap pelayan yang terlibat dalam kegiatan rangkaian Paskah 2021. Doa syukur Pasutri. Pasutri Giar yang berulang tahun pernikahan di bulan Februari
dapat mempersiapkan diri untuk hadir dalam doa syukur yang diadakan pada minggu depan pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Kiranya setiap pasutri yang ada di Gia Raja Wali tetap menjadi pasangan yang saling menguatkan dan menjadi teladan iman untuk anak-anak serta lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, doa-doa syafaat kita naikkan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, sebelum kami berdoa bersyafaat kepadamu, Tuhan, terimalah persembahan yang diberikan dengan penuh ketulusan, diberikan dengan penuh kasih kepadamu, karena kami tahu persembahan yang diberikan anak-anak-mu adalah persembahan yang penuh kasih kepadamu dan kepada apa yang dipercayakan oleh gereja untuk dilakukan sebagai bukti bahwa mereka melakukan buah roh dalam kehidupan yang nyata. Demikian kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah persembahan ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus di dalam minggu awal dari Paskah ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus anak-anak-Mu yang masih muda. Mereka membutuhkan kekuatan dan topangan Tuhan, membutuhkan keberanian yang dari roh untuk terus menyaksikan betapapun itu sederhana melalui perbuatan-perbuatan mereka, apakah itu di keluarga, di pergaulan, maupun di tempat mereka belajar atau bekerja. Kaum muda kami membutuhkan topangan yang khusus, dukungan gereja, keluarga, bahkan kami semua. Kiranya mereka dari pemuda, dari remaja dan tunas remaja, dan calon-calon mereka yang akan naik ke dalam tunas remaja, tolonglah ya Tuhan, generasi muda gereja-Mu sungguh-sungguh membutuhkan dukungan, pembinaan, juga keberanian dalam bersaksi. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kalau mereka menjumpai hidupnya gagal karena bersaksi, studi dan yang lain, Tuhan bangkitkan kembali mereka, supaya mereka tidak putus asa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekian lamanya kami tetap di dalam pergulatan yang tidak mudah dari pandemi ini. Tuhan kuatkan presiden sampai aparat yang paling bawah. Kiranya terus-menerus di dalam kewaspadaan, di dalam ketertiban dan penjagaan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama terimalah berkat-berkat anugerah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang memimpin hidupmu, yang meneguhkan hidupmu untuk menjalani hari-harimu dengan berkat-berkat anugerah yang dari Tuhan ini, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat ini akan turun ke atasmu
ke dalam keluargamu, dan ke dalam pekerjaanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sudah waktunya